lagi akan mendapatkan pemaparan penjelasan yang lebih lengkap lagi dari seorang dokter ya. Beliau adalah Ibu Merly Silawanti yang kemarin sudah memaparkan produk WikiX. Kali ini kembali akan hadir memaparkan produk tentang WikiX. Nah, sebelum saya hadirkan beliau ya, dokter kita yang super duper cetar dan sangat antusias dalam memaparkan produk Wikinara ya. Bapak Ibu pastikan sinyal Anda aman ya, pastikan sinyal Anda aman ya. Jangan sampai nanti pada saat lagi asik-asiknya nih, wah sinyal putus. Aduh, sayang banget ya, sayang banget. Dan Bapak Ibu ya, pada saat Anda menyimak materi dari Ibu Dokter ya, chat akan saya nonaktifkan ya, chat akan saya nonaktifkan, hanya bisa berkomunikasi dengan admin atau dengan host ya. Nah, kalau nanti ada pertanyaan, catat ya, catat. Makanya mulai dari sekarang siapkan dulu alat tulisnya, siapkan dulu alat tulisnya supaya nanti pada saat ada materi yang penting, hal-hal yang penting, teman-teman nggak bingung nih nyari pen, nyari buku, nyari kertas ya, siapkan dari sekarang mumpung ya, mumpung belum kita mulai materinya ya. Nah, baik Bapak Ibu, saya kasih waktu kurang lebih 5 detik ya untuk Bapak Ibu menyiapkan segala sesuatunya ya. Karena apa? Karena ini materinya penting banget. Jangan sampai ada yang kelewat, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Oke, sudah siap teman-teman semua? Sudah siap? Nah, kalau udah siap ya, yuk saya pinjam tangan Bapak Ibu semuanya ya. Berikan aplaus yang meriah dari rumah kita masing-masing ya, dari rumah kita masing-masing ya. Berikan aplaus yang meriah untuk Ibu Dokter Merly Silawanti. Oke, silakan dokter. Terima kasih sekali. Aduh, Mbak Rini luar biasa nih. Pasti karena minum Wiki X nih. Jadi staminanya selalu fit, energi luar biasa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam sejahtera buat semua. Terima kasih udah hadir di Zoom kita siang ini yang luar biasa. Saya lihat hadirinnya dari Sabang sampai Merauke dan bahkan dari Kuala Lumpur ada, dari Amerika Serikat ada, USA kayaknya salah satu teman sejawat saya deh, itu namanya Dr. Chowi, karena beliau tadi sempat telepon saya sekitar setengah 1 jam yang lalu. Dokter Merly isi acara ya, jam di sini jam 1 dini hari. Wah, Wow, luar biasa. kalau nggak salah ya tadi berarti US ini ada berapa orang, salah satunya kemungkinan besar beliau. Terima kasih ya Dokter Chowi, luar biasa. Beliau di Amerika, beliau praktek 3 bulan di Indonesia, 3 bulan di Amerika. Ya, alhamdulillah kalau beliau join di Wiki Nara ya, luar biasa. Oke. Kali ini kita bicara produk kedua mengenai WikiX ya. WikiX ini kan konsep judulnya ini kan stamina nih ya, Mbak Rin ya. Nah, Siap dokter, siap dokter. nih WikiX, oke. Rasa raspberry. Ada pertanyaan dong harusnya, kenapa sih yang dicantuminnya rasa raspberry? Ini ikonik nih, raspberry. Nanti kita bahas. Di sini ternyata di raspberry yang sengaja. Kenapa nggak dipilih yang lain? Karena memang rasanya terutama dari raspberry ya. Tapi kan bisa aja dong yang lain ditimbulin di sini kan. Nah, ini ada makna tersendiri nih. Nanti kita bahas. Oke. Oke. Jadi kalau kita bicara mengenai WikiX ya, kita bicara mengenai stamina. Stamina itu standing point-nya adalah potensimu. Jadi staminamu, potensimu. Nah, jadi bagaimana betapa pentingnya stamina itu dijaga dan dirawat. Karena itu menentukan potensi kita. Bayangkan kalau potensi kita menurun gara-gara stamina kita nggak dijaga. Potensi kita tuh apa aja sih? Ada 3 loh. 1, secara fisik ada 5L kalau nggak dijaga. Lemah, letih, lelah, lesuh, lalai. Bayangin, itu faktor semua Anda kehilangan fisik kayak dari segi fisik. Selesai Anda. Di era zaman sekarang, nggak bisa. Kerja harus stamina fit kok. Jadi fisik Anda udah diserang. Kalau stamina Anda kacau. Letih, lemah, lesu, lelah, lalai. Kemudian mental. Nah ini
mentalnya hari gini, apalagi kita ini perempuan, laki-laki, terutama perempuan. Perempuan ini produk hormonal, ya. Seluruh tubuh kita tuh rata-rata perempuan tuh hormonal. Jadi kalau mentalnya keserang karena staminanya tidak dijaga, dirawat, apa? Baperan, gampang tersinggung, terutama perempuan, ya. Kemudian apalagi? Cemas, udah kerjaan banyak, Wikinara harus closing banyak, ya kan? Iya dong. Supaya apa? Bisnis jalan, tubuh sehat, bisa minum Wikinara gratis. Nah, ya kan? Dengan bisnis jalan. Kan gitu. Terus stres. Udah gitu apalagi parnoan, lola, loading lambat, gimana mau ngejelasin ke orang kalau tell me. Nah, jadi gitu. Kemudian organ tubuh yang serapa berakibat penyakit degeneratif. Kalau apa? Contoh diabetes, disfungsi seksual, disfungsi ereksi, ejakulasi dini. Anda keren laki-laki, banyak duit, cakep. Tapi ejakulasi dini, disfungsi ereksi, percuma. Betul nggak? Perempuan. Perempuan hari gini takut banget yang namanya tua, gemuk. Takut. Pasti stamina menurun. Nah, di sini yang mempengaruhi apa? Hormonnya dijaga. Nah, WikiX berperan penting di situ. Ya, apalagi udah masuk-masuk masa menopause, udah produktivitas juga, udah umur 30 tahun ke atas sudah mulai menurun, semua menurun. Nah, itu bisa dikendalikan dengan apa yang ada dikonsumsi di WikiS. Jadi WikiS itu kan konsep stamina sebenarnya bukan hanya stamina yang dijaga, seluruhnya. Makanya kenapa staminamu salah satunya menjaga potensimu, ya. Nah, kemudian pada wanita juga mens tidak teratur, imbalance, ya kan. Cuman ada namanya sekarang ini paling sering ya perempuan itu sindroma polikistik ovarium. Mens tidak teratur, kemudian kista di mana-mana, ya kan. Nah, itu salah satu efek kalau kita tidak menjaga stamina yang akhirnya semua kacau balau. Nah, kita lihat di slide pertama, ya, kita masuk di slide pertama. Oke. Kalau kita baca di slide pertama stamina, saya juga punya monitor sendiri ya karena biar Dokter, belum kelihatan di layar. Apa saya share screen kan? boleh. Boleh, oke. Saya share screen sebentar ya. Ya, saya sembari bicara ya. Siap, siap dok. Jadi kalau kita bicara mengenai stamina suplemen, ya kan? Kalau orang konotasinya di luar sana, ya, stamina suplemen itu pikir oh obat kuat kan gitu. Ini paradigma yang harus kita rubah mindsetnya. Jadi stamina tidak hanya mengenai keperkasaan, tidak hanya mengenai gairah seksual. Gairah pada manusia ini macam-macam, gairah bekerja, gairah beraktivitas, gairah makan, gairah segala macam. Jadi tidak hanya berpatokan pada seksual saja. Karena kalau konotasinya stamina suplemen, ya toh, akhirnya ada pikirannya, wah ini untuk keperkasaan. Harus dibedakan produk kita ini ya tidak hanya sekelas untuk stamina keperkasaan gitu ya atau sejenisnya. Kenapa? Karena kita totally herbal. Ya, bahan-bahan kita herbal, sudah ber-BPOM tentunya ya. Terus sertifikasi halal. Kenapa harus dibedakan? Supaya tidak ada kesan produk kita mengandung BKO. Karena stamina itu indikasinya untuk sesuatu yang sifatnya super duper energik. Nah, ini yang harus dibedakan. Ya, supaya edukasi tidak salah. Jadi WikiX untuk stamina tidak mengandung BKO, tidak mengandung bahan kimia obat. Kenapa? Bahan kimia obat itu membahayakan. Ya, reaksinya mata merah, jantung berdebar, akhirnya apa nanti? Ginjal juga rusak. Ya. Nah, kita kembali ke slide berikutnya adalah suplemen yang dibahas pada laki-laki dulu. Ya, ini berdasarkan testosteron level. Kenapa kita perlu stamina? Karena laki-laki itu masa puncaknya ya hormon testosteron itu di usia 20 tahun saja. Jadi ada limited time. Ya. Begitu usia 20 mulai nurun. Nah, disinilah kenapa asupan daripada
suplemen yang bersifat stamina, salah satunya menjaga kekurangan keseimbangan daripada hormon testosteron. Ya, karena usia 20 udah turun. Nah, slide berikutnya. Kalau pada wanita usia berapa nih? Kan gitu. Kalau pada wanita kita lihat di layar itu ada gambarnya ya, usia 30. Udah gitu selesai. Sementara hormon seks memegang peranan penting pada kesehatan dan kesejahteraan. Contoh, kalau di Amerika ya, negara-negara yang sudah maju ya, pasangan-pasangan yang sudah menikah ya, perempuan laki-laki sudah menikah nih, tiba-tiba sering gampang sakit infeksi ya, flu gitu-gitu tenggorokannya. Pasti pertanyaan dokternya adalah berapa kali dalam seminggu atau sehari Anda melakukan aktivitas seksual. Artinya apa? Proses ya aktivitas seksual itu menentukan metabolisme tubuh Anda juga secara fisiologis. Jadi itu pasien, kalau pasangan suami istri datang berobat sering sakit, kayak berapa kali kalian seminggu melakukan aktivitas seksual? Ya, berapa kali dalam sehari? Artinya itu salah satu indikator bahwa tubuh sehat dari situ. Selain itu, kalau yang sudah berumah tangga, aktivitas seksual ya kan merupakan pondasi kelangsungan harmonisnya suatu rumah tangga, walaupun bukan nomor satu, tapi intinya pasti ke situ. Artinya betapa pentingnya nih baik perempuan maupun laki-laki menjaga stamina. Ingat, staminamu potensimu. Nah, itu garis bawahi dulu. Oke. Berarti penting melakukan aktivitas seksual. Tentunya aktivitas seksual ini ya yang sudah diperbolehkan, ya kan? Tapi di balik itu semua bahwa ya kondisi yang menunjang aktivitas seksual itu macam-macam. Ya nggak cukup hanya gairah saja. Keinginan saja tidak cukup, tapi yang menunjang bagaimana supaya organnya berfungsi dengan baik, bagaimana metabolismenya baik jadi masuk. Kalau metabolisme tubuh baik karena hormon yang dihasilkan dari kelenjar saraf pusat itu dopamin keluar baik, oke. Semua jadi baik. Metabolisme tubuh Anda baik hampir 90% itu disebabkan karena sinyal-sinyal saraf otak Anda baik. Nah, itu dari mana? Dari kalau hormon Anda stabil. Oke, next slide berikutnya. Nih ya, kenapa kita perlu, sebentar saya lihat di monitor saya juga. Mengapa kita perlu, slide berikutnya, sebentar. Oke. Kenapa kita perlu, tadi kita udah bicarakannya bahwa ini salah satu menjaga keharmonisan rumah tangga. Kalau kita sudah menikah. Kalau tidak, salah satu yang menentukan indikator kesehatan kita. Indikator kesehatan kita. Slide berikutnya. Kita masuk ke komposisi WikiX yang menunjang stamina kita supaya terjaga dan terpelihara dengan baik. Jadi ada 8. 1 ginseng, kedua guarana, kemudian juga ada fruit vegetable, ya biasa itu kita selalu ambil ya, buah-buahan dan sayur. Kemudian ada raspberry ini, raspberry ini golongan antioksidan terkuat ya, luar biasa. Kemudian ada inulin, sama inulin sebagai prebiotik yang kita bahas kemarin juga sama. Ada red beet, ubi bit merah, kandungannya bisa meningkatkan metabolisme tubuh energik sampai 11%. Kemudian ada buah wortel, karkot, dan asam ascorbat, yaitu vitamin C yang kita ambil dari jeruk. Kita masuk ke slide berikutnya. Ginseng. Kalau kita bicara ginseng banyak nih, cuman di profil pertama yang dibahas ginseng itu ya laki-laki nih.
Ginseng itu yang kita ambil adalah antioksidan, namanya ginsenoside. Apa sih fungsinya ginsenoside itu? Kalau secara umum ginsenoside itu memacu aliran darah. Jadi pembuluh darah dilebarkan ya supaya darah yang lewat situ banyak. Nah, persoalannya di sini kan ya, kalau walaupun pembuluh darahnya dilebarkan, kalau darahnya kotor atau pembuluh darahnya banyak plak, kira-kira masih bisa nggak lewat bagus alirannya? Nggak bagus juga. Jadi apa? Kita harus saling mengisi di situ supaya pembuluh darahnya bisa melebar maksimal. Ini kan fungsi ginseng, ya kan? Terus darah yang lewat situ bersih, bagus, full. Ah, itu baru bisa namanya kan ujung-ujungnya ginseng ini supaya darah yang masuk melalui ujung alat genital ini. Kalau di sini kan kita lihat di stamina berarti ke laki-laki ya. Berarti supaya tidak terjadi disfungsi ereksi. Itu. Nah, tapi kalau pembuluh darahnya aterosklerosis kaku, kira-kira bisa lebar nggak? Nggak bisa kan? Kalau ternyata dia nggak kaku nih, nggak aterosklerosis nih, ya kan? Tapi darahnya kotor, pembuluh darahnya kiri kanannya ada flak, bisa nggak? Nggak bisa juga. Oke, itu bersih, semua bersih. Sarafnya lemes, sinyal saraf di otak nggak nyambung. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Oke, semua bagus. Ototnya kram, kaku. Bisa nggak ereksi? Nggak bisa juga. Jadi apa? Komposisi di WikiS itu, karena kita bicara ginseng target poinnya kerja di situ. Tapi di komposisi-komposisi yang lain itu memberikan kontribusi kerja supaya semuanya lengkap. Jadi yang diambil di sini ginseng, tarik garis bawahi adalah antioksidan namanya ginsenoside yang bekerja untuk melebarkan pembuluh darah sehingga darah yang masuk ke seluruh organ tubuh, terutama kalau laki-laki untuk melakukan aktivitas seksual pembuluh darah penis. Jadi kita lihat dulu slide berikutnya, anatomi genitalia laki-laki. Nah, sebelah kanan kita lihat. Anda lihat kan sebelah kanan? Jadi organ genitalia laki-laki itu terdiri daripada otot, pembuluh darah, saraf. Ada tulang nggak? Nggak ada. Kalau tulang robek nanti. Nggak bisa dia. Bisa patah, kaku. Artinya apa? Pembuluh darahnya harus bersih. Tidak ada plak-plak nempel di sekitar pembuluh darah. Ya, dindingnya. Darah yang lewat juga harus bagus. Saraf yang untuk memberikan sinyal bahwa dia ini bagus di otak harus nyambung. Ototnya harus lentur. Nah, kerja di ginsenoside ini dari ginseng di situ pointernya. Dan itu bisa ditunjang jika semua tadi oke. Dari mana kerja itu nanti? Dari komposisi-komposisi yang berikutnya nanti kita bahas. Jadi yang diambil strength point-nya di sini adalah ginsengnya yang kita ambil antioksidan ginsenoside supaya pembuluh darah lebar, aliran darah yang masuk kencang. Titik, selesai sampai situ. Itu kalau pada laki-laki. Slide berikutnya. Kita bicara praktis di sini, oke? Nah, dan juga ginsenoside ini untuk stimulasi memberikan rangsangan sinyal ke otak bahwa ya ada molecule of joy. Jadi kita punya gairah untuk melakukan sesuatu yang untuk melakukan hubungan seksual itu kan harus ada gairah yang molecule of love, molecule of joy. Dan ini tugas daripada si ginsenoside men-trigger itu di susunan saraf pusat otak Anda. Jadi pada siapa aja? Nggak pada laki-laki saja, pada perempuan juga. Jadi minuman ini nggak gender ya. Jadi laki-laki dan perempuan. Ini kan kita baru bahas di gambaran dari tadi kan karena yang di poin ini ya gambarannya laki-laki. Karena berarti ya kita bahas laki-laki dulu. Jadi intinya tadi ginsenoside berperan untuk pembuluh darah ya, melebarkan pembuluh darah dan menstimulus rangsangan saraf otak untuk memberikan rasa gairah. Jadi nggak cuma rasa gairah libido saja, gairah apapun.
gairah beraktivitas, gairah berkomunikasi, gairah untuk berolahraga. Jadi jangan berpikir nanti tiba-tiba kalau minum WKS orientasinya itu saja. Bukan. Karena ini bisa mengatur sendiri berdasarkan sinyal. Jadi berdasarkan sinyal, berdasarkan pandangan mata. Nanti kenapa mata penting ada di sini dibahas. Mata di sini ada fungsinya apa? Carotid portal. Oke, kita slide berikutnya. Oke. Nah, benefits ya secara seksual ya. Tadi si ginseng selain untuk meningkatkan gairah seksual, ternyata dia bagus untuk produksi sperma. Jadi spermatogenesis. Jadi bisa meningkatkan jumlah sperma. Jadi ada beberapa orang ya laki-laki itu yang ada kita masukkan dalam kategori agiosperma. Jadi spermanya sedikit. Air maninya banyak tapi nggak ada isinya. Jadi kalau ibarat peluru kosong ya, bisa meledak tapi nggak ada isi, nggak ada apa merconnya gitu ya kurang lebih. Artinya apa kalau gitu? Berarti WikiX bisa untuk meningkatkan produksi sperma. Artinya WikiX bisa mengatasi apa? Infertilitas, ketidaksuburan. Dan juga berarti apa? Bisa untuk program kehamilan, mempunyai keturunan. Berarti apa? Stamina suplemen WikiX ini tidak hanya terbatas untuk itu. Berarti beberapa masalah bisa terpecahkan. Nah, saya udah punya nih program untuk program hamil dengan cara minum WikiX bagaimana nanti. Oke, slide berikutnya. Nah, jadi ya keunggulan daripada ginseng ini kalau kita lihat ya macam-macam ya. Inflamasi anti radang. Anti radang tuh jangan punya pikiran cuma infeksi radang, karena enggak. Jadi pembuluh darah itu kalau udah kaku namanya radang juga. Jadi kalau udah aterosklerosis ya, pembuluh darah itu kaku, itu namanya inflamasi di pembuluh darah. Terus bisa untuk cardiovascular disorder, gangguan penyakit jantung. Terus gangguan sistem saraf pusat. Kemudian stres oksidatif. Stres oksidatif apa sih? Terlalu banyak racun, terlalu banyak radikal bebas. Itu bisa dibuang nih dengan ginseng tadi. Kemudian apalagi mikrobakterial infection, ya bakteri-bakteri jahat, dan juga bisa mencegah kanker. Kemudian obesitas, berarti sifatnya apa? Kalorigenik, membakar lemak. Kemudian diabetes tadi, ingat ya, yang dikhawatirkan dia diabetes itu pada laki-laki adalah disfungsi ereksi. Kalau pada perempuan apa? Glaukoma atau tiba-tiba buta. Nah, disinilah peranan penting daripada ginsenoside yang diambil pada ginseng yang ada di dalam WikiX. Artinya apa? Tidak, suplemennya ini tidak terbatas hanya sekitar itu aktivitas seksual saja. Ternyata dia menyeluruh. Berarti apa? WikiX ini fungsinya marketplace-nya besar dong. Para penggunanya bisa banyak, nggak cuma sebatas itu. Oke, slide berikutnya. Ini referensi jurnal, bisa dibaca saja ya. Kita masuk slide berikutnya karena supaya nanti oke, yang berikutnya tapi sebelum gua Ryan, kita tadi kan yang sudah dibicarakan mengenai fungsi ginseng pada laki-laki. Terus kalau ginseng itu khasiatnya apa pada perempuan? Yo, apa? Jadi manfaatnya ginseng pada wanita ini kan nggak ada nih di PDF nih, catat. Ternyata luar biasa. Ya, ada wanita itu luar biasa ginseng. Satu, catat ya, meningkatkan libido juga pada perempuan. Penting nggak? Penting. Laki-laki perempuan itu sama, hasrat seksualnya penting.
Karena itu salah satu yang menjaga metabolisme tubuhnya berlangsung dengan baik. Menjaga aktivitas tubuh segala macam semua itu jadi oke, karena ada molekul of love, molekul of joy yang harus dirawat, yang harus dijaga. Nah, ginseng ini mempengaruhi itu. Ya, ini perempuan. Yang kedua apa? Dia ikut meringankan gejala kalau yang sudah menopause. Menopause ini gejalanya apa sih? Waduh, macam-macam deh. Ya, muka flushing, merah, gatel-gatel, insomnia, cemas, osteoporosis. Nah, jadi fungsinya meringankan gejala menopause. Kemudian yang ketiga, mencerahkan kulit. Ginseng nih. Pada perempuan ya. Laki-laki juga pasti berarti kan. Kemudian meningkatkan sistem imun tubuh jadi sebagai imunomodulator. Efeknya apa yang diambil dari ginsenoside ini? Anti jamur, antivirus, sehingga nggak mudah sakit. Jadi perannya sebagai imunomodulator. Kemudian mencegah juga disfungsi hormon. Apa disfungsi hormon pada perempuan nih? Banyak banget sekarang dan ini udah trend market. Rata-rata perempuan apa? Sindroma ovarium polikistik. Apa itu sindroma ovarium? Mulai dari apa gejalanya? Mensnya tidak teratur, terus tingkat kesuburannya rendah, gak gampang hamil. Kalau dulu orang gampang hamil, kalau sekarang susah. Malah ikut program hamil, ikut program bayi tabung. Nih yang terjadi sekarang begitu. Kemudian apa? Gampang kena kista ovarium, rata-rata. Nah, disinilah peran ginseng dari antioksidan yang diambil ginsenoside-nya. Oke, berarti apa? WikiS ini nggak semata-mata research ya. Kalau mengkonsumsi rutin ya ginseng yang ada di WikiS ini bisa mengurangi perkembangan kista pada wanita. Catat. Oke. Oke, slide berikutnya kita lihat guarana. Apa nih yang diambil dari guaran? Banyak sih sebenarnya yang diambil dari guaranan tuh, terutama ya sifat stimulannya. Ada kafein, katekain, teofilin, proantosianidin, samponin, dan fitokimia. Tapi kita garis besarnya adalah kafein yang pertama kita ambil. Ya, karena kafein ini ya bersifat sebagai menstimulus, selain antioksidan dia menstimulus energi. Tapi kalau yang di bawah ini pertama yang kita bahas ternyata adalah proantosianin. Namanya proantosianidin sebenarnya. Yang diambil dua nih ya. Yang kalau dibahas semua nggak kita ambil setiap ini yang point selling atau strong point daripada guarana adalah satu kafein, yang kedua proantosianidin atau proantosianin. Di layar monitor Anda lihat proantosianin memiliki efek antioksidan. Kalau ada statement antioksidan berarti dia membuang racun. Berarti seperti yang udah kita bahas kemarin. Berarti membuang radikal bebas. Berarti bersifat anti kanker. Tapi juga dia bersifat anti inflamasi dan anti mikroba. Nah, jadi ya kalau kita bahas secara spesifik mengenai proantosianidin ini ya, selain antiinflamasi, antioksidan, antimikroba, tadi juga dia itu mempermudah penyembuhan luka, terutama luka dalam. Jadi bagus untuk orang-orang yang pasca operasi. Karena yang diambil dari guarananya ini proantosianidinnya nih kalau di WikiX. Jadi orang-orang yang ambil sexual seizure, operasi usus buntu, gitu yang ada bedah-bedah ya di dalam untuk penyembuhan proses luka dalam itu lebih cepat karena yang diambil adalah proantosianidin. Artinya besar sekali, luas lagi marketnya bagi peminum WikiX. Slide berikutnya. Ingat ya, yang diambil dari guarana terutama kafein dan proantosianidin. Nah, ini proantosianidin. Oke, kita terusin lagi.
Nah, kafein. Kita masuk ke kafein. Nah, kafein ini kalau kita lihat dari gambar sebelah kanan ya. Nah, nih, dia ini melebarkan pembuluh darah. Berarti sama tadi dia. Dia secara kolaborasi dengan ginseng. Ya, ini kan penampang nih. Sebelah kanan layar kita lihat itu irisan adalah daripada pembuluh darah penis. Bagaimana supaya pembuluh darahnya melebar, aliran darah masuk sehingga penis bisa ereksi, kan gitu. Nah, ini kerja juga daripada si kafein. Jadi kafein kolaborasi dengan ginseng supaya apa? Salah satunya mencegah terjadinya ejakulasi dini. Jadi ereksinya tahan lama, ya. Juga meningkatkan tadi sensasi selama melakukan aktivitas seksual. Apa itu istilahnya? Molecule of love-nya, molecule of joy, happy bawaannya. Gak cuma laki-laki saja, perempuan juga begitu. Ya, perempuan ini apalagi produk hormonal. Kalau untuk melebarkan pembuluh darah ya pada laki-laki, kalau perempuan apa? Perempuan yang dikerjakan daripada kafein adalah daya cengkram. Jadi fungsi otot karena rahim di bawahnya vagina tempat masuknya organ genitalia laki-laki pada saat melakukan aktivitas seksual supaya gerakan kelenturan daripada otot dan juga sinyal saraf di saraf pusat berlangsung dengan baik itu kerja daripada kafein. Nah, kafein kita bukan dari kopi. Sebaik-baiknya kafein tidak diambil dari kopi, ya daripada guarana. Dan ingat guarana ini ikut menjaga kesehatan jantung kita. Nah, itu. Slide berikutnya. Oke. Nah, kan betul kan kafein yang diambil meet your happy chemicals. Nah, kayak kafein ini tadi yang diambil gitu ya, molecule of love, molecule of joy. Jadi kalau untuk melakukan hubungan seksual juga kita harus ada rasa happy. Tapi di luar itu, molecule of love, molecule of joy itu tidak terpaku hanya itu. Jadi minum Wiki X tidak hanya orientasinya hubungan seksual, tapi kalau kita mau melakukan aktivitas lain, kita bawaannya happy. Hari ini kita ada meeting, hari ini kita berkumpul dengan orang banyak, kemudian kita harus bergairah ya. Nah itu diambil daripada kafeinnya yang ada di guarana. Oke, bukan kafein kopi. Slide berikutnya. Fruit vegetable, kalau fruit vegetable adalah kita tarik garis besarnya adalah yang diambil seratnya yang bersifat antioksidan. Kalau udah antioksidan kita kembali lagi ke statement kita. Berarti bersifat apa? Membuang racun, menyingkirkan radikal bebas, dan juga mematikan sel kanker. Selain itu, apalagi efeknya? Mempermudah saluran pencernaan kita karena mengandung serat yang bagus. Ya, karena salah satu faktornya tadi balik lagi. Kalau kita kurang asupan buah dan sayur, nah, usus kita mulai susah. Kalau usus susah, semua mentok. Ya kan? Nah, tetap dimasukkan oleh Wikinara yaitu sayur dan buah. Slide berikutnya. Oke. Benefit sayur buah nggak usah dilakukan lagi ya. Tadi ada semuanya kita skip aja karena ini bisa kita baca karena kita melihat poin-poin strongnya. Kita masuk ke raspberry nih. Oke, nih. Ini raspberry ini luar biasa. Kita bicara mengenai raspberry berarti kita bicara mengenai antioksidan. Antioksidan ini punya level-levelnya, ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3. Gitu-gitu ya levelnya. Nah, kalau untuk golongan buah ya, keluarga berry-berry nih, ini kan raspberry, depannya belakangnya berry, depannya ras. Itu termasuk kualitas nomor 1 antioksidan tertinggi. Jadi apa? Kalau gitu raspberry ini di WikiS termasuk berarti bahan ekstrak aktif yang kategorinya level tinggi bagusnya secara kualitas antioksidannya.
Yang diambil apa tadi? Sifatnya itu tadi, ya, membuang toksin, radikal bebas, itu lagi apa? Mencegah terjadinya kanker. Tapi sebenarnya raspberry itu punya fungsi 11 penting. Catat. Karena nggak ada di PDF. Dan ini penting. Oke, manfaat raspberry. Makanya ikoniknya ini gambarnya selain rasanya yang diambil, ditulisnya raspberry. Gambarnya raspberry. Itu ada makna tersendiri. Ya, raspberry dikenal sebagai antioksidan berlevel kelas tertinggi di kelasnya. Jadi itu mempunyai daya jual tinggi, strong point and selling point yang tinggi. Pertama apa? Dia mengatasi dan mengontrol gula darah, terutama DM tipe 1. Oh, tipe 2 itu kan biasanya mudah ya. DM tipe 1 aja bisa dikontrol dengan raspberry, itu satu. Yang kedua, dia sebagai imunomodulator, menjaga sistem kekebalan tubuh. Yang diambil dari apa? Kandungan raspberry itu ada vitamin C-nya. Okay. Yang ketiga apa? Ya, menjaga dan merawat sistem pencernaan karena dia mengandung buah kan. Yang keempat, membantu menurunkan berat badan. Wah, senang nih. Berarti minum WKS berat badan bisa turun. Bisa. Karena dia bersifat apa? Kalorigenik. Dan ada kandungan mangan. Jadi di dalam raspberry ini yang diambil karena dia bersifat untuk menurunkan berat badan. Kandungan dalam raspberry ini namanya adanya mangan yang meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi basal metabolisme rate di dalam tubuh di pump up, dinaikkan. Ya, terutama pada apa? Terutama pada orang-orang yang sudah mulai hormon yang mengendalikan basal metabolisme rate-nya turun. Perempuan nih. Ya, perempuan ini kalau udah menjelang menopause atau masa produktifnya sudah mulai menurun usia 35 tahun tuh, aduh, makan dikit gemuk. Minum air dikit aja gemuk. Minum doang, minum air. Berasa udah gemuk tuh. Berpikir Anda menjadi gemuk, gemuk langsung. Ditambah lagi basal metabolisme rate-nya sudah menurun. Nah, disinilah raspberry diambil dari kandungan mangannya yang meningkatkan basal metabolisme rate sehingga meningkatkan metabolisme tubuh yang bersifat kalorigenik. Oke. Yang berikutnya adalah kesehatan mata yang diambil dari vitamin A yang tadi, yang ada di raspberry. Kemudian apa lagi? Meningkatkan daya ingat fungsi otak. Sehingga mencegah yang namanya penyakit Alzheimer. Kandungan apa yang diambil dari raspberry? Kandungan antioksidan flavonoidnya saja. Flavonoid yang dari raspberry ini diambil supaya daya ingat kita tuh selain nggak lola, loading lambat, tell me gitu ya. Yang paling menakutkan sekarang ini adalah penyakit Alzheimer, pikun dini. Terus apalagi? Mencegah resiko terjadinya kanker. Apa yang diambil di situ? Antioksidan apa yang diambil dari raspberry-nya? Ada 2, lutein dan ellagic acid. Ini terbukti nih, sudah terbukti ya, ikut menekan pertumbuhan resiko terjadinya kanker. Kanker apa aja? Kanker apapun. Kalau perempuan apa yang paling ditakuti kankernya? Ada 2, kanker rahim, kanker payudara. Hampir sebagian besar penyebab kanker pada wanita adalah kanker payudara. Usia dini udah banyak kanker payudara, rata-rata. Tapi yang mematikan kanker rahim. Kalau laki-laki apa? Kanker paru dan kanker prostat. Dengan mengkonsumsi rutin WKS, Anda memberikan satu nutrisi yang bersifat anti kanker di tubuh Anda. Garis bawahi. Dari mana? Dari raspberry-nya. Oke. Terus menekan resiko penyakit jantung. Karena ada kandungan apa? Gitu. Karena ada kandungan yang namanya antosianin. Ya. Antosianin mencegah terjadinya peradangan
pada jantung sehingga yang menyebabkan penimbunan plak-plaknya tadi ya. Jadi kalau kita melakukan aktivitas apapun sesuatu itu kan jantung berperan penting memacu darah ya melalui pembuluh darah ya ke seluruh tubuh. Itu kerja jantung tuh. Bayangkan kalau pembuluh darah yang menuju jantung itu ya ada flak-flaknya atau sudah mulai kaku aterosklerosis atau namanya itu istilahnya peradangan. Nah, disinilah peranan daripada raspberry yang diambil dari antioksidan yang namanya antosianin untuk mencegah terjadinya peradangan pada dinding pembuluh darah. Jadi sehingga mencegah terjadinya penumpukan flak-flak. Oke. Kemudian fungsi berikutnya mengatasi radang sendi, ini ada 11 ya. Saya ambil poin-poinnya supaya betapa berharganya raspberry ini. Kemudian merawat tadi mengatasi radang sendi. Jangan anggap remeh ini radang sendi. Rata-rata di usia 40 ke atas keluhannya semua radang sendi. Entah dia capek, entah dia karena terlalu berat badan obesitas jadi sendinya kacau. Itu kalau itu jelas karena obesitas. Tapi kalau enggak ada karena usus tidak sehat radang sendi, karena ada osteoporosis radang sendi, rheumatoid arthritis penyakit autoimun, dan yang terakhir itu adalah biasanya karena minum obat-obatan yang kimia yang bertahun-tahun menyebabkan osteoporosis, radang sendi juga, dan pada perempuan menopause, ya, laki-laki pada yang testosteronnya sudah mulai menurun. Nah itu semua. Kemudian merawat kesehatan dan kecantikan kulit, jadi dia anti aging nih raspberry, ya. Apa yang diambil di situ? Yang diambil daripada raspberry untuk anti agingnya adalah vitamin C-nya, omega 3, omega 6. Berarti apa? Kalau Anda mau awet muda, minum WKX. Kan gitu. Luar dalam awet muda Anda. Ya. Oke. Kemudian merawat kesehatan rambut yang terakhir. Yang diambil apanya di sini? Asam folat untuk merangsang pertumbuhan rambut. Kemudian dan juga ada kandungan biotin ya yang menjaga kesehatan rambut. Nah, jadi ikonik raspberry Anda bisa jawab. Kenapa sih kok raspberry kok nggak ditampilin yang lain? Memang selain rasanya dari raspberry, kenapa yang gambarnya itu monopolinya raspberry? Anda jelaskan. Ada 11 komposisi yang sangat fundamental untuk kesehatan tubuh Anda. Oke? Slide berikutnya. Slide berikutnya. Mekanisme kerja antioksidan udah tahu tadi, udah kita bahas, kita lewatkan. Ya, inulin. Inulin ini prebiotik, ya. Kita udah bahas juga kemarin, ya mekanisme kerja inulin sama sih di usus, di mana-mana pembuluh darah ya. Dia ini untuk mikroorganisme rasa memberikan makan untuk bakteri-bakteri. Bakteri itu nggak cuma ada di di usus ya, kulit. Kalau untuk inulin untuk makanan prebiotik di kulit ada bakteri, ada 5 bakteri penting yang harus tetap ada di kulit Anda. Nah itu harus dikasih makan tuh. Siapa yang kasih makan? Inulin. Nah ya. Kemudian kita lihat lagi, dia juga untuk mikrobiota pada kolon manusia penting. Jadi WKS ini multifunction sekali ternyata. Slide berikutnya. Intinya inulin untuk prebiotik bakteri yang ada di seluruh tubuh Anda supaya bekerjanya seimbang. Kalau di kulit, bakteri kulit harus tetap terjaga, ada 5 jenis bakteri kulit. Itu kasih makannya prebiotiknya inulin. Supaya apa? Sel kulit tubuh Anda ini umurnya 28 hari. Tanya dari Dr. Oki. Ya kan? Itu dia tiap hari, 28 hari itu dia mati, dia gugur, dia harus yang baru. Nah, salah satu yang ngasih makannya supaya bagus itu prebiotik. Nah, diambil dari mana? Inulin kalau di WKX. Oke. Jadi kalau mau kulit bagus, minum WKX. Oke. Selanjutnya ya, adalah ubi bit merah ya.
bibit merah. Oke. Oke, ubi bibit merah, kita langsung masuk ke ubi bibit merah. Yang kalau raspberry kan sudah tadi ya, ada 11 malahan. Oke, ubi bibit merah sama seperti udah kita bahas kemarin di WikiS. Ubi bibit merah adalah sumber energi yang bagus. Ya, selain juga antioksidan. Tapi yang diambil di red beet kali ini untuk WikiX-nya adalah antioksidan yang namanya beta-cyanin. Nah, beta-cyanin ini fungsinya ya adalah untuk membuang radikal bebas dan anti kanker. Jadi intinya lagi balik-baliknya lagi. WikiX ini selain sebagai stamina, dia juga ikut membantu program detox, ya, dan bersifat anti kanker. Dari mana tadi? Dari red beet, ubi beet merah, ya. Kayak mungkin di layar monitor belum terlihat, tapi saya garis poin pentingnya tadi ya. Oke. Slide berikutnya yang diambil di ubi beet merah adalah, nah, kayak ini ya, beta-cyanin red beet dalam red beet. Ingat yang diambil apa? Yang diambil antioksidannya yang bersifat membuang toksin, yang bersifat mencegah terjadinya radikal bebas, dan bersifat anti kanker. Ingat, perempuan laki-laki, kanker pada perempuan itu biasanya paling banyak payudara yang mematikan kanker rahim, pada laki-laki adalah kanker paru, dan juga kanker prostat yang paling ditakutkan. Nah, di sini peranan daripada red beet yang diambil daripada antioksidan beta-cyaninnya. Slide berikutnya adalah buah. Nah, ini bisa dilihat nih. Ini bisa dilihat nih. Penting nih. Ya. Jadi manfaat red beet itu ya untuk sistem kognitif saraf. Yang memberikan makan saraf, mencegah, memperbaiki obesitas karena juga bersifat kalorigenik ya. Terus lipid, inflamasi, heart, kanker, diabetes. Ini kan tadi kalau kita lihat secara skema. Tapi yang paling simpel tadi itu ya, untuk mencegah terjadinya yang kita ambil beta-cyaninnya, mencegah terjadinya kanker, kemudian membuang toksin, radikal bebas. Itu aja. Itu udah mencakup semuanya. Slide berikutnya adalah carrot, yaitu wortel. Yang diambil apa ini carrot? Adalah vitamin A-nya, lutein, sehingga bagus untuk mata. Ya, jadi kenapa sih penting? Sekarang ini aja kita nih ya, sekarang ini nih, ini radiasinya udah sangat luar biasa ini. Gadget, pokoknya sejak pandemi minus tambah plus nambah, belum lagi kanker otak, ya banyak anak-anak terutama. Ya, ini kalau kita kayak gini yang sering lihat gadget yang pasti minusnya nambah, udah pasti. Nah, dengan mengkonsumsi WikiS yang ada kandungan luteinnya, menjaga fungsi mata yang diambil dari situ. Oke, slide berikutnya. Beta karotin, antioksidan, antiinflamasi, anti radang, ya, dan imunomodulator. Nah, jadi beta karotin. Jadi kalau pada wortel, kenapa dipilih wortel? Satu ya, menjaga untuk fungsi matanya tetap bagus. Kemudian juga tadi untuk antioksidan yang bersifat antiinflamasi juga. Poin pentingnya itu. Terakhir adalah vitamin C. Nanti baru kita rangkum. Kalau vitamin C semua sudah tahu, supaya sebagai imunomodulator, menjaga sistem tubuh kita dengan baik, imun tubuh, dan juga ikut mencerahkan kulit. Jadi kita tarik garis kesimpulannya adalah, sebelum kita masuk ke key question and answer, bahwa WikiX tidak hanya seputar suplemen
yang hanya berkaitan dengan stamina untuk aktivitas seksual, ternyata dia banyak sekali manfaatnya untuk keseimbangan tubuh kita, baik secara metabolisme, hormonal, ya, kemudian mencegah penyakit degeneratif, ya, memperbaiki penyakit degeneratif, ya, kemudian terakhirnya yang paling ditakutkan adalah sel kanker. Artinya dengan meminum WikiX ini secara teratur, tubuh kita insya Allah ikut dijaga secara keseluruhan, secara holistik. Terus bagaimana cara minumnya? Kan gitu. WikiX bisa dikonsumsi untuk orang-orang yang sudah akil balik. Catat ya, karena ada ginseng di situ. Jadi untuk yang sudah uh, usia produktif, yang sudah akil balik, boleh mengkonsumsi WikiX. Minumnya kapan? Terserah, sehari sekali. Boleh pagi, boleh siang, boleh malam. Yang penting apa? Yang penting perut Anda sudah terisi makan. Ya udah diisi makanan dulu, jangan sebelum makan, karena ada ginseng. Oke. Kapan minum yang baik? Terserah, sehari sekali. Kemudian bagi yang ingin melakukan aktivitas seksual, ya, supaya menambah, jangan dipikir oh kok minum berarti itu aktivitas seksual balik lagi ke stamina dong. Bukan. Karena di sini ada ginseng, ada guarana yang menciptakan rasa molecule of love, molecule of joy, happy, senang. Mana ada orang melakukan aktivitas seksual itu bete? Nggak ada. Nah ini, jadi WikiX ini kalau untuk maintenance stamina ya rutin tiap hari minum, boleh pagi, boleh siang, boleh malam, terserah. Ya kalau saya sih sebaiknya setelah sarapan kalau untuk tidak untuk stamina ya. Ya. Kemudian untuk yang ingin melakukan aktivitas seksualnya lebih baik 6 jam sebelum melakukan aktivitas seksual. Kenapa dok 6 jam? Ini herbal, tidak spontan, bukan BKO. Itulah yang membedakan. Tapi keuntungannya apa? Oh, molecule of love Anda terbangun. Ya, joy, happy, ya kan? Nah, terus terutama yang perempuan yang ada sindroma Frigid, yang ada sudah mulai menopause. Yang laki-laki kan inilah yang membedakan dengan BKO ya. Kalau BKO harus minum saat itu minum, tapi efeknya apa? Mata merah, jantung berdebar, ginjal rusak, bagus gak mati di atas tempat tidur. Tuh, inilah yang dia harus bedakan ini. Jangan sampai animo yang beredar ini obat-obat gitu, bukan. Ini herbal, totally stamina yang fungsinya luar biasa, tapi bonusnya aktivitas seksual Anda baik karena seluruhnya diperbaiki. Pembuluh darah, baik yang melalui semua pembuluh darah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai juga ke alat organ genitalia Anda, baik yang perempuan, baik yang laki-laki. Ya. Nah, kemudian 6 jam sebelum melakukan aktivitas seksual. Terus tadi ingat ya, dia ini bagus ya untuk merangsang spermatogenesis, berarti infertil yang kurang. Berarti bagus dong untuk yang program ingin memiliki keturunan. Ya, gimana cara minumnya? Mau dikasih tahu sekarang apa produk talk berikutnya? Sekarang ya, catat. Untuk yang sedang melaksanakan ingin program memiliki keturunan, laki-laki dan perempuannya pasangannya minum dua-duanya, jangan sampai tidak. Laki-laki tiap hari, paling enggak sehari sekali, paling enggak. Yang perempuan selain minum sehari sekali, terutama ada waktu-waktu yang tidak boleh lewat. Ya, perempuan yang lagi program untuk mempunyai keturunan, pada hari pertama menstruasi, ya, hari pertama menstruasi, Anda menstruasi hari pertama minum ini, jangan putus sampai masa subur. Masa suburnya pada tiap orang beda, Anda searching di Google. Karena itu berdasarkan siklus haid. Nah itu untuk yang program memiliki keturunan. Oke. Nah, jadi
siang ini kita sudah bahas tuntas ya, bahwa ternyata WikiS ya tidak hanya sebatas stamina saja yang dibongkar, ternyata dia ikut membantu memperbaiki hampir semua komponen yang ada di tubuh Anda dengan peran masing-masing daripada komposisi yang ada di dalamnya. Jadi betapa beruntungnya Anda dengan satu box ini yang hanya cukup diminum sehari sekali. Tapi konsepnya ingat ya, harus diminum rutin ini. Ini bukannya obat yang instan, ini harus minum rutin. Intinya Anda harus komit minum rutin. Ya, ingat, ini perbedaannya ini dengan obat yang harus berbeda. Anda beruntungnya. Kalau obat hanya diberikan kalau Anda terdiagnosis sakit dan itu hanya oleh dokter. Tapi suplemen herbal seperti ini siapapun boleh minum dan konsepnya holistik. Artinya kalau obat itu hanya diminum untuk target organ tertentu yang sakit, sakit mata, jantung, mana ada obat jantung untuk mata, untuk kulit, gak ada, itu obat. Tapi kalau herbal suplemen kayak gini, kerja holistik menyeluruh, apalagi komposisi yang terkandung di dalamnya berbagai macam. Sekali minum WikiS ini yang ikut dibantu dari mulai metabolisme, hormon, kulit, segala macam, pencegah kanker. Berarti apa? Multifunction. Dengan cukup minum ini dengan harga yang sangat ekonomis. Nah, jadi jangan lupa kalau ingin tubuh Anda tetap sehat terjaga dengan baik, ingat staminamu, potensimu. Ingat staminamu, ingat potensimu, ingat Wikinara, ingat WikiX. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Sekarang saya buka question and answer. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa banget ya pemaparan dari Ibu dokter kita ya. Staminamu, potensimu. Oke, staminamu, potensimu. Luar biasa banget. Nah, akhirnya kita tahu ya